Selamat datang di channel Gila Novel. Mohon dibantu untuk like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih. Bab 66. Tuan Tang memutar nomor, mengucapkan beberapa patah kata, dan menutup telepon dengan wajah pucat. Ayah, ada apa? Tang Mingde bertanya, melihat wajah jelek Tuan Tang. Grandmaster Lin telah mengasingkan diri dan tidak akan meninggalkan pengasingan untuk waktu yang singkat, kata Tuan Tang dengan sungguh-sungguh. Setelah mendengar berita itu, wajah Tang Mingde menjadi jelek. Ayah, apakah ada hal lain yang bisa kamu lakukan? Tang Xiaorou melangkah maju dan berkata. Tang Mingde menarik napas dalam-dalam, memandang Fang Yu, dan berkata, Dr. Fang, saya akan menemukan cara untuk mengirim Anda pergi dari Tiongkok. Aku benar-benar tidak perlu melarikan diri. Fang Yu sedikit tidak berdaya. Orang-orang saat ini tampaknya berpikir bahwa ahli seni bela diri tidak terkalahkan dan sangat menakutkan. Namun di mata Fang Yu, master seni bela diri hanya dalam tahap pembangunan fondasi. Menurut klasifikasi alam budidaya, tahap pembangunan fondasi hanyalah tahap setelah tahap pemurnian Qi. Setelah itu ada juga tahap pembentukan ramuan, tahap jiwa baru lahir, tahap gangguan, tahap Mahayana. Terlebih lagi, Yang Jian hanya memiliki tingkat budidaya tahap awal pembangunan fondasi. Kamu bisa melanjutkan pesta ulang tahun. Target Yang Jian adalah aku, bukan kamu. Tidak perlu panik. Setelah Fang Yu selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar lobi. Dia sedikit lapar dan perlu makan sesuatu. Tidak lama setelah Fang Yu keluar, Tang Wenyuan dan istrinya masuk ke aula dalam. Ayah, apakah kamu masih ingin melindungi Fang Yu itu? Kamu telah melihat kekuatan Yang Jian. Kita tidak boleh menyinggung keluarga yang sekarang. Liang Rong berkata dengan keras begitu dia memasuki aula dalam. Ayah, demi keluarga Tang, menurutku kita harus memutuskan hubungan kita dengan Fang Yu sesegera mungkin. Jika tidak, keluarga yang pasti akan menganggap kita sebagai musuh, dan akan sulit menghadapinya nanti, Tang Wenyuan juga berkata. Kalian berdua bajingan. Diam. Teriak Tuan Tang dengan wajah pucat. Ayah, semua yang aku katakan adalah demi kebaikan keluarga. Apakah kamu benar-benar ingin mendorong keluarga Tang kita ke dalam situasi berbahaya bagi orang luar? Tang Wenyuan tidak menunjukkan kelemahan sama sekali dan berkata dengan leher kaku. Kamu, Tuan Tang menunjuk ke arah Tang Wenyuan, janggutnya gemetar karena marah. Tang Wenyuan, segera tutup mulut. Tang Mingde melangkah maju dan berkata dengan marah. Apa? Kamu masih ingin memukulku? Aku kakak laki-lakimu yang tertua. Bagaimanapun juga, aku adalah kakakmu. Jika kamu memiliki keberanian, lakukanlah dan lihat apakah kamu akan disambar petir. Tang Wenyuan tidak takut, tetapi mengambil maju selangkah dengan dada terangkat. Kamu. Tang Mingde juga sangat marah. Tang Xiaorou menutup telinganya, tidak ingin mendengar pertengkaran di antara keduanya, dan berjalan keluar aula. Dia hanya peduli dengan keselamatan Fang Yu sekarang. Tinggal 4 jam lagi, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan Fang Yu? Tang Xiaorou berjalan keluar dari aula, melihat sekeliling dan menemukan Fang Yu sedang makan makanan di prasmanan di kejauhan dan berbicara dengan seorang wanita. Bagaimana dia bisa tahu? Wajah Tang Xiaorou sedikit berubah dan dia melangkah maju. Kamu benar-benar tidak butuh bantuan. Qin Yimo memandang Fang Yu yang sedang berpesta di depannya, sedikit mengernyit, dan bertanya, kamu bisa pergi dan menonton pertunjukanku secara langsung di sore hari. Fang Yu memasukkan sepotong besar daging domba ke dalam mulutnya dan berkata dengan tidak jelas. Pihak lain adalah ahli seni bela diri. Qin Yimo mengira Fang Yu tidak tahu, jadi dia mengingatkannya. Jadi apa? Fang Yu bertanya. Saya pikir Anda bukan tandingannya, kata Qin Yimo lugas. Bagaimana kakekmu memperkenalkanku padamu? Fang Yu menelan abalon lagi dan bertanya. Pada titik ini, Qin Yimo menjadi sedikit marah dan berkata dengan marah, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengatakan bahwa kamu. Ada apa? Fang Yu bertanya. Untuk mencegah Fang Yu menjadi terlalu bangga, Qin Yimo menjawab, tidak ada.
Dia seharusnya mengatakan bahwa saya adalah dermawan terbesar bagi keluarga Qin, kata Fang Yu sambil tersenyum. Qin Yimo menggigit bibirnya, orang ini sangat menyebalkan. Kakekmu benar. Aku benar-benar seorang dermawan yang hebat bagi keluarga Qinmu. Dapat dikatakan bahwa tanpa aku, tidak akan ada kakek, dan tidak akan ada keluarga Qin sekarang. Fang Yu menyesap anggur merah dan melanjutkan, bahkan nama kakekmu diberikan kepadanya olehku, Wu Dao, yang artinya. Mendengar kata-kata ini, wajah Qin Yimo berangsur-angsur berubah menjadi buruk, dan akhirnya dia tidak bisa menahannya lagi dan berkata dengan marah, bisakah kamu berhenti berbicara omong kosong ini? Mungkin kamu menganggap itu lucu, tapi bagiku, ini kakekku. Aku tidak berbicara omong kosong, Fang Yu hendak mengatakan sesuatu, tetapi dia melihat sekilas Tang Xiaorou berjalan mendekat. Fang Yu, jadi kamu di sini, Tang Xiaorou melirik Qin Yimo dan berkata. Aku lapar, jawab Fang Yu sederhana. Halo, Nona Tang, Qin Yimo menyapa Tang Xiaorou. Tang Xiaorou memandang Qin Yimo, ini adalah salah satu dari sedikit wanita yang membuatnya merasa rendah diri. Halo, Nona Qin. Tang Xiaorou tidak tahu siapa Qin Yimo, dia hanya tahu bahwa kakek Lian menghargai Qin Yimo. Namun, dia merasa sedikit tidak nyaman saat melihat Qin Yimo dan Fang Yu berbicara dan tertawa tadi. Aku masih akan bertanya pada kakek. Jika dia bilang dia tidak perlu membantumu, aku tidak akan melakukannya. Setelah Qin Yimo selesai berbicara, dia tersenyum lembut pada Tang Xiaorou dan berbalik untuk pergi. Fang Yu, bagaimana kamu kenal Nona Qin? Tang Xiaorou bertanya dengan bingung. Dia adalah cucu dari teman lamaku, jawab Fang Yu. Cucu seorang teman lama, Tang Xiaorou sedikit bingung, tetapi kemudian dia menyadari bahwa Fang Yu sedang menggodanya. Fang Yu menyeka mulutnya dengan serbet, berdiri, dan berkata, aku akan pulang dan tidur siang. Kamu bisa melanjutkan. Fang Yu, kamu benar-benar ingin pergi sore ini. Tang Xiaorou ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Fang Yu sudah pergi tanpa menoleh ke belakang. Yang Jian, jenius seni bela diri dari keluarga Yang, telah kembali. Dia akan berduel dengan seorang pria bernama Fang Yu di Aula Asosiasi Seni Bela Diri Kota Jianghai sore ini. Dikatakan bahwa Yang Jian telah berhasil memasuki ranah Grandmaster dan menjadi Grandmaster termuda di wilayah Jiangnan dalam 50 tahun terakhir. Grandmaster. Lalu siapa lawan duelnya? Apakah dia juga seorang Grandmaster? Berita bahwa Yang Jian dan Fang Yu akan berduel di Aula Asosiasi Seni Bela Diri menyebar dengan sangat cepat, hanya dalam 3 jam, menyebar ke seluruh komunitas seni bela diri di kota Jianghai. Banyak seniman bela diri bergegas ke Aula Asosiasi Seni Bela Diri kota Jianghai, bersiap untuk melihat dengan mata kepala sendiri kekuatan dari master seni bela diri yang baru. Banyak perwakilan dari keluarga besar yang menghadiri pesta ulang tahun di keluarga Tang pagi ini juga bergegas ke sana. Pertarungan ini sangat penting, terutama untuk melihat apakah level Yang Jian benar-benar telah mencapai level master seni bela diri. Jika benar, keluarga-keluarga ini harus mengevaluasi kembali hubungan mereka dengan keluarga Yang. Pada pukul 2.30 sore, auditorium di Aula Asosiasi Seni Bela Diri hampir penuh dengan orang. Semua orang menunggu kemunculan Yang Jian. Adapun lawan Yang Jian, Fang Yu, tidak ada yang mempedulikannya. Kebanyakan orang bahkan belum pernah mendengar nama ini. Kepala keluarga Yang Saorong, ada di sini. Dan putrinya yang jenius dalam bisnis, Yang Yinzu. Teriak seseorang di antara hadirin. Selamat kepada kepala keluarga Yang. Setelah tuan muda yang melangkah ke ranah Grandmaster, keluarga Yang pasti akan terbang ke langit. Selamat kepada keluarga Yang. Banyak perwakilan keluarga melangkah maju untuk menunjukkan niat baik mereka kepada Yang Saorong. Yang Saorong tersenyum, mengangguk sebagai jawaban, dan berjalan ke barisan depan auditorium bersama Yang Yinzu untuk duduk. Tang Mingde, kepala keluarga Tang, ada di sini. Dan Ji Dongshan, kepala keluarga Ji, dan putrinya Ji Rumei, ya Tuhan, berapa banyak pukulan besar yang datang hari ini. Teriak seseorang. Tang Mingde dan Ji Dongshan sedang berjalan dan berbicara,
dan berhenti ketika mereka melewati Yang Saorong. Wajah Ji Dongshan menjadi gelap ketika dia melihat Yang Yinsu. Wanita ini mengirim orang untuk membunuh Ji Rumei lagi dan lagi, terakhir kali, bahkan dia ingin membunuhnya juga. Perseteruan kedua keluarga ini telah lama lebih dari sekedar persaingan komersial. Tuan Tang, saya tidak menyangka Anda akan datang ke sisi Ji begitu cepat. Kami mengobrol baik 2 minggu lalu. Yang Saorong memandang Tang Mingde dan berkata sambil tersenyum. Direktur Yang, keluarga yang Anda yang tidak mengikuti aturan dalam melakukan sesuatu. Putra Anda yang subahkan ingin, putriku, Tang Mingde tampak jelek dan tidak menyelesaikan kata-katanya. Ketika Yang Su disebutkan, ekspresi Yang Saorong dan Yang Yinzu menjadi gelap. Tang Mingde, Fang Yu adalah milikmu, dan kamu harus bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Jangan berpikir kamu bisa melarikan diri. Setelah kakak tertuaku menjaga Fang Yu, keluarga yang kami harus menyelesaikan masalah dengan keluarga Tangmu. Mata indah Yang Yinzu penuh dengan kekejaman dan dia berkata dengan dingin. Apakah menurutmu jika kamu memiliki ahli seni bela diri di keluargamu, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan? Di Tiongkok, dikatakan, wajah Tang Mingde pucat. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, Yang Yinzu berdiri dan menamparkan meja, hampir mengertakkan gigi dan berkata, keluarga yang kami tidak pernah mengikuti aturan. Bab 67. Yang Yinzu, jangan terlalu sombong. Ji Dongshan tampak jelek dan berkata dengan suara yang dalam. Ada apa? Pada saat ini, suara dingin datang dari belakang. Ekspresi Tang Mingde dan yang lainnya berubah. Mereka menoleh dan melihat Yang Jian, mengenakan jubah militer hitam, berdiri di belakang mereka. Tuan Tang, Tuan Ji, Anda dapat kembali ke tempat duduk Anda dulu. Adapun masalah lainnya, tunggu sampai saya berurusan dengan Fang Yu. Saya yakin Anda akan memiliki ide yang berbeda saat itu, Yang Jian berkata dengan dingin tanpa ekspresi di wajahnya. Ekspresi ayah dan anak Tang Mingde dan Ji Dongshan berubah dan mereka berhenti berbicara. Yang Yinzu memandang mereka dan tertawa sinis. Beberapa menit kemudian, Tang Wenyuan dan istrinya, serta Tang Xiaorou dan Tang Feng, mendukung Tang dan berjalan ke klub bersama. Tang Mingde tidak ingin mereka datang, tetapi tidak dapat menahan bujukan Tang Xiaorou dan tetap membiarkannya datang. Beberapa menit kemudian, Qin Yimo juga datang. Dia menelepon kakeknya dan ketika dia mendengar berita bahwa Fang Yu akan berduel dengan ahli seni bela diri, kakeknya tertawa beberapa kali dan menyuruhnya pergi dan melihat. Qin Yimo sangat ragu, bisakah Fang Yu benar-benar sekuat master seni bela diri? Waktunya segera menunjukkan pukul 2.55. Yang Jian melangkah ke panggung kompetisi, menyebabkan ledakan diskusi panas di antara penonton. Itu Yang Jian. Yang Jian dikabarkan telah menjadi ahli seni bela diri. Aura yang terpancar darinya sungguh istimewa. Apakah ini aura seorang ahli bela diri? Memang, aura di tubuhnya benar-benar berbeda dari aura seorang pejuang bawaan. Ini adalah aura seorang ahli seni bela diri. Yang Jian berdiri di panggung kompetisi dengan tangan di belakang punggung, matanya tertutup rapat. Waktu berlalu, dan tidak ada lagi yang berdiri di panggung kompetisi. Sekarang sudah pukul 2.59, mengapa lawan Yang Jian belum datang? Ya, saya tidak sabar. Saya belum pernah melihat seorang ahli bela diri seumur hidup saya. Saya sangat ingin melihat kekuatan seorang ahli bela diri. Bukankah itu Fang Yu yang melarikan diri dari pertempuran? Ada ledakan ketidakpuasan di antara penonton. Tak lama kemudian, tepat pukul 3. Tetap saja tidak ada yang berdiri di panggung kompetisi, dan tidak ada yang masuk keluar Aula Guild. Apa artinya? Apakah itu Fang Yu benar-benar tidak datang? Duduk di meja di sebelah panggung kompetisi adalah 3 prajurit bawaan tingkat 10. Ketiganya adalah saksi kompetisi dan juga setara dengan wasit. Salah satu saksi berdiri dan memandang Yang Jian, menanyakan apakah dia ingin menunggu lebih lama lagi. Tunggu 5 menit lagi, kata Yang Jian dengan tenang. 3 menit berlalu, tetapi Fang Yu masih belum muncul, dan terjadi keributan di antara penonton. Bukankah ini Fang Yu terlalu pengecut?
Banyak sekali dari kita yang menunggu untuk bertemu, tapi dia belum datang. Saya menerima beritanya pada jam 12 hari ini. Saya berkendara lebih dari 2 jam dari kota lain pada sore hari, tetapi saya tidak dapat melihatnya lagi. Sial, lawan omong kosong macam apa yang dikencani Yang Jian. Yang Saorong dan Yang Yinzu, yang duduk di barisan depan auditorium, juga terlihat murung saat ini. Mereka awalnya ingin menggunakan duel ini untuk mengumumkan kembalinya Yang Jian dan menunjukkan kekuatan keluarga Yang. Tanpa diduga, Fang Yu tidak datang langsung. Hal ini mengganggu rencana mereka. Sialan. Fang Yu seharusnya ditangani ketika kita berada di rumah Tang di pagi hari. Yang Yinzu mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya dengan kebencian. Di sisi lain, tempat Tang Mingde dan Ji Dongshan duduk, beberapa orang menunjukkan kelegaan. Yang paling mereka takuti adalah Yang Jian mengalahkan Fang Yu di panggung kompetisi, atau bahkan membunuh Fang Yu secara langsung. Sekarang Fang Yu tidak datang untuk berpartisipasi dalam duel ini, mereka merasa lega. Waktunya segera tiba pada pukul 15:05. Para saksi berdiri dan bersiap mengumumkan bahwa duel dibatalkan. Penonton bersorak dengan makian, semuanya mengutuk Fang Yu karena pengecut. Tapi pada saat ini, sesosok tubuh muncul dari pintu masuk aula guild. Itu adalah Fang Yu. Maaf, aku ketiduran, kata Fang Yu keras kepada Yang Jian. Penonton tiba-tiba menjadi diam, dan semua orang melihat ke arah Fang Yu. Siapakah orang yang meminta Yang Jian untuk berduel namanya segera setelah dia kembali? Banyak prajurit yang tampak kecewa setelah melihatnya dengan cermat. Dilihat dari aura yang memancar dari tubuhnya, Fang Yu sama sekali bukan ahli seni bela diri, hanya seorang prajurit tingkat 5 bawaan. Duel antara master seni bela diri dan prajurit tingkat 5 bawaan. Duel macam apa ini? Ini disebut pembunuhan sepihak. Fang Yu melihat ke auditorium yang hampir penuh dengan sedikit keterkejutan di matanya. Begitu banyak orang yang datang. Jelas sekali, keluarga Yang lah yang menyampaikan berita itu. Tujuan mereka melakukan ini mungkin untuk membunuh ayam untuk menakut-nakuti monyet. Mereka menganggap Fang Yu sebagai ayam dan pejuang serta perwakilan keluarga lainnya yang hadir sebagai monyet. Fang Yu sedikit menyipitkan matanya dan hendak melangkah ke panggung kompetisi, tetapi dihentikan oleh seorang saksi di samping. Sebelum naik ke panggung, Anda harus menandatangani surat hidup dan mati. Grandmaster yang sudah menandatanganinya, kata saksi kepada Fang Yu. Oh. Fang Yu tidak ragu-ragu dan menandatangani namanya pada sertifikat hidup dan mati di atas meja. Melihat Fang Yu menandatangani namanya, bibir Yang Jian meringkuk. Dengan cara ini, dia bisa membunuh Fang Yu tanpa gangguan apapun nantinya. Di bawah pengawasan penonton, Fang Yu melangkah ke panggung kompetisi. Terdengar sorakan sorak-sorai dari para penonton. Bagaimanapun, duel akhirnya akan dimulai. Meskipun Fang Yu hanyalah seorang prajurit tingkat 5 bawaan, keberaniannya untuk berdiri di panggung seni bela diri patut dikagumi. Untuk pejuang bawaan lainnya, menghadapi ahli seni bela diri, alangkah baiknya jika dia bisa berdiri teguh. Saya pikir kamu tidak berani naik ke panggung, kata Yang Jian. Fang Yu tersenyum tipis. Dia pernah ke tahap pembunuhan abadi beberapa kali saat itu, apalagi tahap kompetisi sekecil itu. Yang Jian melirik Fang Yu, menoleh ke arah penonton, dan berkata, semua orang pasti penasaran mengapa saya mengusulkan duel dengan Fang Yu ini. Karena pria ini, adikku Yang Su dipukuli hingga lumpuh. Begitu kalimat ini keluar, semua penonton terkejut. Karena keluarga yang telah memblokir berita tersebut sebelumnya, tidak banyak orang yang mengetahui masalah ini. Di atas ring, Fang Yu, yang hanya memiliki kultivasi bawaan tingkat kelima, berani mengalahkan Yang Su hingga menjadi cacat. Dia juga terlalu berani. Tidakkah dia tahu bahwa keluarga Yang adalah keluarga yang tidak boleh disinggung di antara semua keluarga kaya raya di Jiangnan? Hari ini aku mengusulkan untuk berduel dengannya, pertama untuk membalas dendam saudaraku Yang Su, dan kedua karena, Yang Jian ingin melanjutkan. Kamu terlalu banyak bicara. Jika kamu ingin bertarung, segera mulai. Fang Yu langsung menyela kata-kata Yang Jian. Yang Jian berhenti berbicara,
berbalik dengan wajah dingin. Karena kamu sangat ingin mencari kematian, maka aku akan membantumu. Tubuh Yang Jian meledak dengan momentum yang mengerikan. Bahkan penonton yang berada jauh pun merasakan penindasan yang menyesakkan. Fang Yu, kamu memukuli adikku hingga menjadi cacat, aku akan membalasmu 10 kali lipat. Yang Jian berkata, mengembunkan bola ki seperti kabut putih di tangan kanannya, dan meninju Fang Yu. Kekuatan pukulan ini begitu kuat hingga ledakan sonik meledak di udara. Saat Bai Wu bergegas menuju Fang Yu, dia berubah menjadi sosok berkepala macan tutul, membuka mulutnya yang berdarah, ganas dan menakutkan. Jika tubuh manusia terkena pukulan seperti itu, mungkin akan meledak di tempat. Lepaskan energimu yang sebenarnya, ubah menjadi sesuatu. Ini adalah tahap pembangunan fondasi, aku sangat iri. Jejak rasa iri melintas di mata Fang Yu, dia mengangkat satu tangan dan mengangkatnya ke udara. Ledakan. Terjadi ledakan, dan kepala macan tutul yang dibentuk oleh energi sebenarnya meledak di udara seketika seolah-olah terjepit oleh telapak tangan besar yang tak terlihat. Bagaimana ini bisa terjadi? Ekspresi Yang Jian berubah. Fang Yu hanyalah seorang pejuang bawaan, tapi apa yang dia lakukan barusan jelas melepaskan energi aslinya. Bagaimana seorang pejuang bawaan bisa menguasai kemampuan melepaskan energi sejatinya? Apakah ini semacam sihir? Meskipun Yang Jian terkejut, dia tetap tenang, dia meraung, mengerahkan kekuatan pada kakinya, dan melompat ke ketinggian lebih dari 10 meter di udara. Dia mengucapkan mantra di mulutnya, membuat segel dengan tangannya, dan aura kuat terpancar dari tangannya. Kakak senior, apakah kamu akan menggunakan keahlian khusus Longmen kami, seni naga ilahi? Luo Ziming di antara penonton tampak bersemangat. Ini adalah aksi terkenal tuan mereka, Guru Long. Hanya master ke atas yang bisa menguasainya. Di udara, wajah Yang Jian dingin, dan matanya bersinar dengan cahaya kemasan, seolah-olah terbakar api. Tangannya mencubit tanda yang sangat rumit, tetapi aura yang terkondensasi di tangannya semakin kuat. Beberapa detik kemudian, tangannya menyatu, dan seluruh tubuhnya ditutupi cahaya kemasan samar. Meraung. Di udara, terdengar juga auman panjang seperti auman naga. Fang Yu, hari ini aku ingin kamu merasakan keahlian unik Longmen kami, Shen Long Jue. Yang Jian berkata dengan dingin di udara. Segera, dia terjun ke arah Fang Yu di panggung kompetisi. Dia meninggalkan jejak emas panjang di udara, dengan semua garis terlihat, tampak seperti tubuh dan sisik naga. Dan kepala naga itu diubah oleh dirinya sendiri. Melihat Yang Jian, yang menyerang dengan kecepatan sangat cepat, mata Fang Yu bersinar dengan cahaya merah redup. Shen Long Jue. Menarik, jadi saya akan sedikit lebih serius. Fang Yu mundur selangkah dengan kaki kirinya dan mengepalkan tangan kanannya. Semburan energi merah muda mengembun di tangan kanannya. Aura menakutkan terpancar dari tangan kanan Fang Yu. Bab 68. Di Aula Guild, ketika mereka melihat tubuh naga emas jatuh dari langit, penonton mengeluarkan seruan. Apakah ini yang dilakukan oleh seorang ahli seni bela diri? Ini sangat mengejutkan. Kakak senior, kamu memang menguasai teknik naga ilahi. Luo Ziming di antara penonton, matanya penuh kekaguman dan kegembiraan. Di Longmen, tidak banyak orang yang bisa menguasai Shen Long Jue, hanya 3 orang. Karena ambang batas Shen Long Jue sangat tinggi, hanya dengan memasuki ranah master seseorang baru dapat mulai berlatih. Apalagi proses pelatihannya sangat sulit. Misalnya, kakak laki-laki Luo Ziming, murid utama Longmen, menghabiskan hampir 15 tahun setelah memasuki ranah Grandmaster untuk menguasai Shen Long Jue. Tidak lama setelah Yang Jiancai memasuki ranah Grandmaster, dia sebenarnya bisa menggunakan Shen Long Jue. Meskipun levelnya bahkan bukan level Axelekdu, setidaknya itu cukup mengejutkan. Selain itu, melawan Fang Yu bawaan tingkat 5, menggunakan Shen Long Jue adalah tindakan yang berlebihan. Kakak senior, seberapa kuat teknik naga ilahi? Aku belum pernah melihat kakak senior dan master menggunakan keterampilan unik ini sebelumnya. Kakak junior Wan Yang, yang berdiri di samping Luo Ziming, bertanya. Saya belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri,
tapi saya mendengar bahwa kekuatan Shenlong Jue adalah bonusnya bagi tubuh manusia. Ia dapat memadatkan energi sebenarnya menjadi sesuatu seperti baju besi, melindungi tubuh fisik, dan meningkatkan kekuatan di setiap tembakan. Saat itu, guru mengandalkan keterampilan unik ini untuk mengalahkan semua master hebat di selatan Sungai Yangtze dan dipilih sebagai Grand Master oleh Asosiasi Seni Bela Diri. Luo Ziming berkata dengan bangga, matanya bersinar. Yang Saorong sudah berdiri, menatap tubuh naga emas di langit, matanya merah. Inilah harapan keluarga yang mereka untuk masa depan. Generasi keluarga yang ini, satu naga dan satu burung phoenix, satu bela diri dan satu sastra, benar-benar diberkati oleh Tuhan. Yang Saorong sendiri tidak memiliki kemampuan, tetapi anak-anaknya hampir sama berbakatnya dengan iblis. Saat ini, Yang Saorong memikirkan Yang Su yang masih terbaring di tempat tidur di rumah sakit asing. Suer, jangan khawatir. Saat duel selesai, aku akan membawa tubuh Fang Yu untuk menemuimu, pikir Yang Saorong dengan kebencian di matanya. Di panggung kompetisi, Yang Jian menyelam kurang dari 1 meter dari Fang Yu dan meninju. Ingin berhadapan langsung denganku. Fang Yu sedikit mengangkat sudut mulutnya, mengangkat tinjunya yang dikelilingi oleh energi merah muda, dan meninju tinju Yang Jian, yang datang dengan kecepatan tinggi. Kedua tinju itu bertabrakan di udara. Yang Jian mencibir, dia tahu bahwa setelah memberkati Shenlong Jue, tubuh fisiknya hampir tak terkalahkan. Fang Yu sedang mencari kematian dalam perkelahian dengannya. Tapi saat tinju itu benar-benar bertabrakan, ekspresi Yang Jian langsung berubah, tapi dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Ledakan. Ada suara keras, dan cahaya yang sangat kuat muncul di panggung kompetisi. Kekuatan dahsyat berpusat pada panggung kompetisi dan menyebar ke segala arah. Ketiga saksi yang duduk paling dekat dengan panggung kompetisi langsung terhempas oleh ledakan kekuatan ini. Bahkan para pejuang yang duduk di antara penonton merasakan ledakan kekuatan dahsyat menghantam mereka, dan mereka berseru. Apalagi mereka yang duduk di barisan depan terguncang ke belakang dan tersungkur ke tanah dengan keras. Ini, betapa menakutkannya kekuatan ini. Ya Tuhan, dengan pukulan dari Yang Jian ini, tidak akan ada abu yang tersisa dari Fang Yu itu, kan? Ini Grandmaster. Ini Grandmaster. Pantas saja begitu banyak pejuang menghabiskan seluruh hidup mereka mencoba memasuki dunia ini benar-benar terlalu kuat. Cahaya di panggung kompetisi masih belum padam, namun seruan dari penonton tak ada habisnya. Keluarga Tang dan keluarga Ji yang duduk di barisan depan terlihat sangat jelek saat ini. Di bawah dampak yang begitu kuat, kemungkinan Fang Yu mampu menahannya hampir nol. Tang Xiaorou terjatuh ke tanah oleh kekuatan tadi, dan berdiri, matanya merah. Itu bukan karena betapa menyakitkannya terjatuh, tapi karena dia merasa, Fang Yu mungkin. Ayah, apakah Fang Yu baik-baik saja? Dia, kata Tang Xiaorou sambil melihat ke samping Tang Mingde, hanya untuk menemukan bahwa mata Tang Mingde memerah saat ini dan wajahnya pucat. Tuan Tang menengadah ke langit dan menghela nafas, dan berkata, keluarga Tang kami kasihan pada Dokter Ilahi Fang. Dengan bakatnya, jika kami memberinya waktu lebih dari 10 tahun, dia pasti akan menjadi seorang pemimpin. Itu adalah keluarga Tang kita yang terlalu tidak berguna dan tidak bisa menjaganya. Ji Dongshan dan Ji Rumei di samping juga tampak pucat dan tidak berkata apa-apa. Qin Yimo, yang duduk di sudut auditorium, sedikit mengernyit dan menatap cahaya di panggung kompetisi. Karena kakeknya memintanya untuk tidak membantu Fang Yu, itu berarti Fang Yu cukup kuat untuk menghadapi Yang Jian. Oleh karena itu, dia pikir Yang Jian tidak mungkin mengalahkan Fang Yu dengan satu pukulan. Di barisan depan auditorium, Yang Saorong dan putrinya, yang baru saja dikejutkan oleh kekuatan itu, telah sadar. Mereka saling memandang, dan selain terkejut, mata mereka dipenuhi ekstasi. Yang mengejutkanku adalah kekuatan gerakan ini barusan, dan yang membuatku gembira adalah Fang Yu pasti sudah mati. Dan Yang Jian telah menunjukkan kekuatannya dengan sempurna. Bisa dibayangkan setelah duel hari ini berakhir, Yang Jian akan terkenal di seluruh kota Jianghai, dan bahkan seluruh wilayah Jiangnan. Pada saat itu, keluarga yang akan benar-benar memulai perjalanannya.
Cahaya di panggung kompetisi berangsur-angsur menghilang. Di panggung kompetisi yang terbuat dari marmer, muncul lubang besar, dan asap tebal serta debu beterbangan di atas lubang tersebut. Inilah kekuatan pukulan yang Jian barusan. Mengejutkan. Bagi orang yang belum pernah melihat kekuatan seorang ahli bela diri, pemandangan ini sungguh mengejutkan. Asapnya perlahan menyebar. Semua orang menatap lubang itu. Segera, mereka melihat sesosok tubuh berdiri di antara lubang tersebut. Sudah berakhir, Yang Jian telah menang. Sial, apakah Fang Yu benar-benar dibombardir hingga dia menghilang? Bukankah itu aneh? Kekuatan serangan Yang Jian barusan, siapapun yang memukulnya akan musnah. Para pejuang di antara penonton banyak berbicara, dan banyak orang sudah berdiri dan bersiap untuk pergi. Banyak perwakilan keluarga juga mencari lokasi yang Saorong dan siap maju untuk memberi selamat kepadanya. Ayah, mulai hari ini, keluarga yang kita tidak akan terkalahkan dan mendominasi selatan Sungai Yangtze. Yang Yinzu berkata dengan kegembiraan dan kepahlawanan di matanya yang indah. Mata Yang Saorong memerah dan dia berkata, "Suer, kakakmu membalaskan dendamu." Saat asap perlahan menyebar, ledakan seru tiba-tiba terdengar dari penonton. Oke, sepertinya sosok yang berdiri di sana adalah Fang Yu, bukan Yang Jian. Begitu kata-kata ini keluar, rasanya seperti sebuah bom meledak. Semua orang melihat ke arah panggung kompetisi dan melihat Fang Yu berdiri di antara pit. Ekspresinya cuek, bajunya agak compang-camping, tapi tidak ada satupun goresan di tubuhnya. Bagaimana bisa? Orang yang berdiri di sana sebenarnya adalah Fang Yu. Di mana Yang Jianren? Semua orang mencari Yang Su di panggung kompetisi. Segera, mereka yang melihatnya menemukan bahwa ada seseorang yang berbaring di bawah panggung kompetisi. Pria ini terbaring di tanah, seluruh lengan kanannya telah hilang, dan tanah berlumuran darah. Terlihat dari pakaian orang ini, dia adalah Yang Jian. Ya ampun. Penonton gempar, dan semua orang tidak percaya. Yang Saorong dan Yang Yinzu, yang duduk di barisan depan penonton, tidak menyadari apa yang terjadi. Kakak senior, Luo Ziming dan Wan yang sekilas mengenali Yang Jian, berteriak, dan bergegas maju. Tapi saat ini, tubuh Yang Jian bergerak. Dia menopang tanah dengan tangan kirinya dan berdiri dengan susah payah. Saat ini, semua orang melihatnya dengan jelas. Orang yang kehilangan tangan kanannya adalah Yang Jian. Saudara laki-laki. Jianer. Melihat pemandangan ini, Yang Yinzu dan Yang Saorong diliputi rasa cemburu. Bahu kanan Yang Jian kosong, hanya menyisakan lubang berdarah, memperlihatkan tulang dan daging di dalamnya. Sejumlah besar darah mengalir dari lubang berdarah ini. Wajah Yang Jian tidak berdarah dan dia memandang Fang Yu di panggung kompetisi dengan hanya ketakutan di matanya. Dia tidak pernah membayangkan pukulan Fang Yu akan sekuat ini. Armor Zenki yang dia berkahi dengan seni naga ilahi hancur berkeping-keping oleh tangan Fang Yu hampir dalam sekejap. Fang Yu, jelas bukan kekuatan bawaan tingkat kelima. Kekuatannya jauh melebihi jangkauan seorang pejuang bawaan. Yang Jian bahkan merasa hanya tuannya Guru Long yang bisa mengalahkan Fang Yu. Kamu. Yang Jian memandang Fang Yu di panggung kompetisi dan bertanya dengan suara gemetar. Saya Fang Yu, hanya seorang biksu dalam tahap pemurnian Qi, kata Fang Yu dengan tenang dan berjalan menuju Yang Jian. Aku menyerah. Melihat Fang Yu mendekat, Yang Jian berteriak ketakutan di wajahnya. Bab 69. Yang Jian, menyerah. Ada keheningan di antara penonton. Pembalikannya terjadi begitu cepat sehingga mereka tidak bisa bereaksi. 20 detik yang lalu, mereka mengira Yang Jian telah menang, tetapi tubuh Fang Yu telah lama hilang. Tapi faktanya Yang Jian kehilangan tangan kanannya dan harus mengaku kalah. Hal yang paling mengerikan adalah Fang Yu tidak memiliki luka yang jelas di tubuhnya kecuali beberapa compang camping di bajunya. Ini menunjukkan bahwa kekuatan Fang Yu mungkin jauh lebih besar daripada Yang Jian. Yang Jian adalah seorang master seni bela diri yang telah memasuki ranah master. Kekuatan Fang Yu jauh melebihi miliknya, level berapa itu? Memikirkan hal ini, ekspresi semua orang tiba-tiba berubah, dan mereka memandang Fang Yu dengan mata ngeri. Saat ini,
keluarga Tang dan keluarga Ji dipenuhi dengan kegembiraan. Tang Xiaorou tersenyum dengan air mata berlinang dan berkata, "Saya tahu Fang Yu akan baik-baik saja. Ini Tuan Fang yang saya kenal, dia selalu bisa mengejutkan orang." Ji Rumei memandangi sosok di panggung kompetisi, matanya yang indah dipenuhi dengan cahaya. Tang Mingde dan Ji Dongshan menghela nafas lega, dan ekspresi suram mereka akhirnya melunak. Setelah Yang Jian berteriak mengaku kalah, Fang Yu tidak berhenti dan masih berjalan perlahan menuju Yang Jian. "Saya menyerah. Saya menyerah." Yang Jian terus berteriak. Saat ini, dia tidak lagi peduli dengan martabat dan reputasi. Dia harus hidup. Tetaplah hidup. Dia masih memiliki kesempatan untuk kembali. Tuannya pasti punya cara untuk membantunya mendapatkan tangan kanan baru. Setelah itu, dia akan terus berlatih keras, berlatih Shenlong Jue dengan sempurna, dan kemudian membalas dendam pada Fang Yu. Namun tujuan dari semua ini adalah untuk bertahan hidup. Melihat langkah kaki Fang Yu masih belum berhenti, Luo Ziming dan Wan Yang di antara penonton memandang ketiga saksi yang tertegun dan berteriak, "Kakak senior kita sudah menyerah, kenapa kamu tidak segera meminta Fang Yu untuk berhenti?" Seorang saksi kembali sadar dan berkata dengan keras kepada Fang Yu di atas panggung, "Tuan Fang, Grandmaster yang telah mengaku kalah, tolong hentikan, jangan lakukan itu lagi." Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia disela oleh ekspresi menakutkan Fang Yu ketika dia berbalik. Setelah menandatangani sertifikat hidup dan mati, masih ada ide untuk mengakui kekalahan? Tanya Fang Yu. "Iya, sesuai peraturan Persatuan Pencak Silat, saat duel, jelas saksi sambil berusaha tetap tenang. Itu aturanmu. Di tempatku, setelah menandatangani sertifikat hidup dan mati tidak terserah padamu," kata Fang Yu ringan, mengabaikan apa yang disebut saksi, dan terus berjalan menuju Yang Jian. Wajah Yang Jian pucat dan seluruh tubuhnya gemetar. Karena kehilangan banyak darah, sebagian besar kekuatannya diambil, dan sekarang dia tidak dapat melarikan diri bahkan jika dia mau. "Adik laki-laki, selamatkan aku secepatnya." Yang Jian memandang Luo Ziming dan Wan Yang dan berkata dengan keras, "Aku akan mengganggu Fang Yu, kamu pergi dan selamatkan kakak laki-laki itu, lalu langsung kabur." Luo Ziming berkata kepada Wan Yang yang berdiri di samping. Wan Yang tampak pucat dan mengangguk. Segera, keduanya bergegas keluar bersama. Momentum Luo Ziming meledak dan dia bergegas menuju Fang Yu. Sebagai master setengah langkah, Luo Ziming sangat kuat dan dianggap sebagai pemimpin di kalangan generasi muda di kalangan seni bela diri Jiangnan. "Mengapa kamu menggangguku?" Fang Yu memandang Luo Ziming, mengulurkan tangannya dan menepuknya ke udara. Sebelum Luo Ziming bisa bergegas ke depan Fang Yu, dia merasakan kekuatan besar datang ke arahnya. Duang. Luo Ziming terbang langsung ke samping, jatuh ke tanah dan berguling beberapa kali, kehilangan kesadaran. Saat ini, Wan Yang bahkan belum bergegas ke sisi Yang Jian. Melihat nasib Luo Ziming, wajah Wan Yang menjadi pucat, kakinya terasa lemas dan tidak berani bergerak lagi. "Fang Yu, jika kamu membunuhku, tuanku tidak akan pernah melepaskanmu. Dia adalah Guru Long, penguasa Jiangnan." "Kamu?" Yang Jian berteriak dengan suara serak, matanya penuh ketakutan. Fang Yu sudah berjalan di depannya, mengulurkan tangan dan meraih leher Yang Jian, dan mengangkatnya. "Fang Yu, hentikan." Melihat pemandangan ini, Yang Xiaorong tidak tahan lagi, matanya merah, dan dia berteriak dengan sedih. Fang Yu memandang Yang Xiaorong dan Yang Yinzu, yang gemetar hebat, dan berkata dengan tenang, "Kamu, keluarga Yang, berhutang padaku, kamu harus membayarnya kembali, kan?" Yang Yinzu memandang Fang Yu, tidak hanya dengan rasa takut tetapi juga kebencian yang tak ada habisnya di matanya. Mengapa? Kenapa Fang Yu tidak bisa dipukuli sampai mati? Bahkan kakak laki-laki tertua yang telah melangkah ke ranah Grandmaster bukanlah tandingannya. Semenit yang lalu, dia membayangkan masa depan cerah dari kerja sama kakak dan adik. Tapi semenit kemudian, tidak ada apa-apa. "Saya tidak mau menyerah, saya tidak mau menyerah. Semua generasi keluarga Yang kita jenius. Mengapa itu dihancurkan oleh Fang Yu sendirian?
Mata Yang Yinzu berwarna merah darah dan giginya mengatup. Dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri dan berhenti gemetar. Namun, ketidakseimbangan mentalitas membuatnya nyaris pingsan. Dia sangat ingin bergegas ke panggung kompetisi dan melawan Fang Yu. Namun, dia tahu bahwa melakukan hal itu bukan hanya sia-sia, tapi juga bodoh. Logikanya memberitahunya bahwa dia harus mencari kesempatan untuk meninggalkan klub ini sekarang. Kalau tidak, dia mungkin tidak bisa melarikan diri tanpa cedera nanti. Memikirkan hal ini, Yang Yinzu menarik tangan Yang Saorong dan berbisik dengan suara serak, "Ayah, kita harus segera pergi dari sini." "Aku tidak akan pergi. Terakhir kali sesuatu terjadi pada Suer, aku tidak ada di sana. Jika sesuatu terjadi pada Jianer lagi kali ini, bahkan jika aku pergi, apa yang bisa kulakukan?" Mata Yang Xiaorong memerah dan tubuhnya gemetar. Bahkan Yang Jian, yang telah memasuki ranah Grandmaster, bukanlah tandingan Fang Yu, dan keluarga yang sama sekali tidak ada harapan. Yang Saorong putus asa dan hanya ingin menyelamatkan nyawa Yang Jian. Dia tidak pernah menyangka bahwa panggung yang khusus disiapkan oleh keluarga yang hari ini akan menjadi saksi jatuhnya Yang Jian. Yang Yinzu mengertakkan gigi, memandang Yang Saorong, berbalik dan pergi. Di panggung kompetisi, Fang Yu menamparkan Yang Jian satu demi satu. Pak. Kecuali tepuk tangan yang keras, seluruh aula sunyi. Semua orang melihat Yang Jian yang berdarah dan merasa kedinginan. Ini terlalu buruk. Yang Jian, yang tadinya memiliki kejayaan yang tak tertandingi, kini berakhir seperti ini. Namun, dalam dunia seni bela diri di mana yang lemah memangsa yang kuat dan yang kuat dihormati, ini adalah hal yang normal. Wan Yang berada tidak jauh dari situ melihat kondisi Yang Jian yang menyedihkan dan merasakan kulit kepalanya mati rasa dan seluruh tubuhnya gemetar. Kakak senior Yang Jian adalah murid favorit guru. Jika guru mengetahui bahwa kakak senior Yang Ian dipukuli seperti ini, Fang Yu meraih kepala Yang Jian dengan satu tangan dan hendak menguji metode penyerap energi spiritual yang lebih baik. Pada saat ini, Yang Saorong tiba-tiba berlutut dan bersujud kepada Fang Yu. "Fang Yu, Tuan Fang, tolong biarkan Yang Jian pergi dan pertahankan hidupnya. Tidak peduli apa yang kamu inginkan, keluarga yang kami dapat memberikanmu. Aku hanya berharap kamu bisa membiarkannya hidup," teriak Yang Saorong. Dia pingsan sepenuhnya. Yang Su telah menjadi orang yang tidak berguna. Jika Yang Jian juga mati, dia benar-benar tidak ingin hidup lagi. Melihat pemandangan ini, perwakilan dari banyak keluarga yang hadir memiliki sedikit rasa kasihan dan simpati di mata mereka. Fang Yu memandang Yang Saorong dengan acuh tak acuh. Bukan karena dia tidak memberi kesempatan pada keluarga Yang, tetapi keluarga yang tidak menghargainya, malah mereka menantang keuntungan Fang Yu lagi dan lagi. Akhirnya, keuntungan Fang Yu dilanggar oleh mereka. Sejak Yu Yuiwei terluka, di dalam hati Fang Yu, keluarga yang dijatuhi hukuman mati. Fang Yu mengabaikan Yang Saorong, meraih kepala Yang Jian, dan diam-diam melafalkan formula ajaib di dalam hatinya. Semburan energi kemerahan menyebar dari telapak tangannya. Semua energi sejati dalam tubuh Yang Jian dikumpulkan ke dalam dantiannya dan diubah menjadi energi spiritual. Kemudian, Fang Yu perlahan-lahan menyerap energi spiritual dalam dantiannya. Kali ini, Fang Yu sangat berhati-hati dan mengatur waktunya dengan sangat akurat. Dia tidak mulai menyerapnya sampai semua energi sebenarnya di tubuh Yang Jian diubah menjadi energi spiritual. Aliran energi spiritual murni dimulai dari telapak tangan Fang Yu, mengalir melalui meridian tubuhnya, dan akhirnya menyatu ke dalam dantian. Berhasil. Wajah Fang Yu dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia merasakan kehangatan datang dari dantiannya, dan tingkat kultivasinya terus meningkat. 1 lapisan, 2 lapisan. Fang Yu menerobos ke tahap pemurnian Qi tingkat 9842, yang setara dengan menelan ramuan dalam monster tingkat kelima. Namun yang benar-benar membuat Fang Yu bahagia bukanlah karena ia berhasil menembus 2 level. Sebaliknya, ia berhasil meningkatkan teknik melahap esensi dan mengubahnya menjadi teknik yang menyerap energi spiritual dari tubuh orang lain. Di masa depan,
Itu tidak akan disebut teknik melahap esensi, sebut saja teknik makan roh, pikir Fang Yu dalam hati. Semua orang yang hadir menatap kosong pada gerakan Fang Yu, tapi tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan. Setelah menyerap energi spiritual Yang Jian, Fang Yu mengusirnya. Energi spiritual dalam dantian Yang Jian diserap oleh Fang Yu. Sekarang dia hanyalah manusia biasa, bahkan tanpa keterampilan bawaan tingkat pertama. Selain itu, karena Fang Yu menggunakan teknik melahap esensi padanya, dantiannya juga rusak sampai batas tertentu dan dia tidak akan bisa berlatih di masa depan. Bab 70. Fang Yu melihat ke samping Yang Saorong dan menemukan Yang Yinzu telah menghilang. Pergi lagi. Wanita ini benar-benar kejam, pikir Fang Yu dalam hati. Dia awalnya ingin berurusan dengan Yang Yinzu juga, tetapi dia tidak menyangka bahwa ketika dia berkonsentrasi untuk menyerap energi spiritual Yang Jian, Yang Yinzu melarikan diri. Namun, Fang Yu tidak menganggapnya terlalu serius. Dia memandang orang-orang yang hadir dan menemukan bahwa mereka juga sedang menatapnya. Ini bukan saat yang tepat untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Aku harus pergi. Fang Yu tidak ingin menjadi terkenal, jadi dia keluar dari panggung kompetisi dan berjalan keluar dari aula guild. Semua orang di aula menyaksikan Fang Yu pergi, dan tidak ada yang berani mengatakan apapun. Dalam waktu kurang dari 10 menit, apa yang terjadi begitu mengerikan sehingga kebanyakan orang tidak dapat pulih kembali. Pada hari ini, berita terbaru keluar dari kota Jianghai, langsung meledakkan seluruh dunia seni bela diri Jiangnan. Yang Jian, putra tertua dari keluarga yang baru saja memasuki ranah Grandmaster, dikalahkan oleh seorang pemuda bernama Fang Yu di panggung kompetisi. Dia kehilangan tangan kanannya dan budidayanya hancur total. Kehidupan dan kematian masih belum diketahui. Sebagai tuan muda tertua dari keluarga Yang Jian diterima sebagai murid oleh Guru Long yang dianggap sebagai guru yang hebat. Ia sudah terkenal di dunia seni bela diri Jiangnan. Akhir-akhir ini banyak orang yang mendengar kabar bahwa ia berhasil menerobos ranah master bela diri dan menjadi seniman bela diri termuda yang memasuki ranah master dalam 50 tahun terakhir. Tidak ada yang menyangka bahwa Yang Jian, bintang yang sedang naik daun di dunia seni bela diri Jiangnan, akan jatuh begitu cepat. Dan orang yang menyebabkan Yang Jian jatuh, Fang Yu, menjadi fokus diskusi di antara semua prajurit. Siapakah Fang Yu? Orang-orang belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Grup Huatai, cabang Jiangnan. Qin Yimo duduk di sofa di kantor dan memanggil kakeknya Qin Wudao. Kakek, siapa? Fang Yu. Qin Yimo bertanya ragu-ragu. Ku bilang, jika kamu ingin tahu, cari tahu saja sendiri, kata Qin Wudao sambil tersenyum. Aku tidak bisa berkomunikasi dengannya. Bahkan setelah tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia mulai mengolok-olokku, kamu, dan bahkan seluruh keluarga Qin. Dia sama sekali tidak tahu bagaimana menghormati orang lain, Qin Yimo berkata dengan marah. Bagaimana jika dia tidak bercanda denganmu? Kata Qin Wudao. Kalau begitu dia dengan sengaja menghina keluarga Qin kita. Qin Yimo mengertakkan gigi. Haha, rukunlah dengannya. Jika kamu memiliki kesempatan, kamu akan benar-benar memahaminya. Qin Wudao selesai berbicara dan menutup telepon. Suasana hati Qin Yimo sangat tidak bahagia. Setiap kali dia menyebut Fang Yu, kakeknya akan bermain-main dengannya dan menolak untuk mengatakan yang sebenarnya. Terlebih lagi, setiap kali dia membicarakan kesalahan Fang Yu dengan kakeknya, kakek selalu berbicara mewakili Fang Yu. Dia sedikit ragu apakah dia adalah cucunya. Jauh di utara, di bawah gunung yang tertutup salju, ada sebuah gubuk. Seorang lelaki tua berjubah ungu sedang berdiri di dalam gubuk, memandangi pemandangan bersalju di luar. Seekor burung aneh berwarna hitam murni terbang dari langit dan terbang menuju jendela rumah kecil tempat lelaki tua berjubah ungu itu berada. Ada gulungan kertas surat yang diikatkan di bawah kaki burung aneh itu. Orang tua berjubah ungu itu sedikit mengernyit, melepas surat itu, membukanya dan membacanya. Setelah melihat isinya, wajah lelaki tua berjubah ungu itu sedikit berubah, dan cahaya keemasan bersinar di matanya. Setelah membaca isi surat tersebut, wajah lelaki tua berjubah ungu itu menjadi muram,
dan surat di tangannya menyulut api dan terbakar menjadi abu. Dia berjalan keluar dari gubuk, memberikan sedikit tenaga pada kakinya, dan seluruh tubuhnya terangkat ke udara dan terbang dengan cepat ke satu arah. Di hutan belantara, seorang pria yang sangat kuat sedang bertarung dengan sekelompok beruang kutub yang bertelanjang dada. Pria itu meninju, dan seekor beruang kutub dengan berat beberapa ton terbang sejauh 10 meter. Lelaki tua berjubah ungu datang dan berdiri di samping, memandangi lelaki ini. Pria itu memperhatikan kedatangan lelaki tua berjubah ungu, dan saat bertarung dengan beruang kutub, dia bertanya, "Tuan, apa yang Anda inginkan dari saya?" "Sesuatu terjadi pada Yang Jian," kata lelaki tua berjubah ungu itu dengan suara yang dalam. "Apa yang terjadi?" Pria kuat itu menendang beruang kutub yang menyerang itu dan berbalik untuk melihat pria tua berjubah ungu itu. Seorang pria bernama Fang Yu menghancurkannya. Mata lelaki tua berjubah ungu itu tajam dan suaranya dingin. Pada saat ini, seekor beruang kutub bergegas menuju orang kuat itu lagi. Orang kuat itu meraih anggota tubuh beruang kutub, meraung, dan menariknya keluar dengan kuat. Tusuk. Beruang kutub menjerit nyaring, dan noda darah muncul di dadanya, lalu robek seluruhnya, memperlihatkan organ dalamnya yang berlumuran darah. Robek beruang kutub dengan tangan kosong. Betapa kuatnya kekuatan fisik ini. Orang kuat itu melemparkan kedua bagian tubuh beruang kutub ke tanah, memandang lelaki tua berjubah ungu, dan bertanya, "Di mana orang itu?" "Jiangnan, kota Jianghai," jawab lelaki tua berjubah ungu itu. Setelah Fang Yu kembali ke rumah, dia segera kembali ke kamarnya dan mengunci pintu. Ada kegembiraan yang tak terkendali di dalam hatinya. Setelah bertahun-tahun, dia akhirnya menemukan cara untuk dengan cepat menyerap energi spiritual dan meningkatkan budidayanya selain melahap ramuan dalam monster-monster. Itu adalah teknik melahap jiwa yang dia tingkatkan dari teknik melahap esensi. Setelah menguasai seni melahap jiwa, Fang Yu tidak jauh dari tujuannya mencapai tahap pemurnian Qi tingkat 10.000. Menggunakan seni melahap jiwa untuk menyerap budidaya seorang master seni bela diri dapat menembus 2 tingkat. Dengan kata lain, selama dia menyerap budidaya 100 master seni bela diri, Fang Yu dapat menembus tahap pemurnian Qi tingkat 10.000. Meskipun ahli seni bela diri jarang ditemukan, jumlahnya tidak sampai 100 di seluruh Tiongkok, mereka masih lebih mudah ditemukan daripada monster tingkat tinggi. Namun, inti masalahnya adalah Fang Yu tidak punya alasan yang tepat. Dia bukan iblis besar, dia tidak bisa menghancurkan kultivasi orang lain tanpa alasan hanya untuk meningkatkan kultivasinya sendiri. Ketika dia pertama kali berkultivasi, hal terpenting yang dikatakan gurunya kepadanya adalah dia tidak boleh kehilangan rasa kemanusiaannya sebagai manusia. Ini juga alasan mengapa Fang Yu jarang terkena teknik budidaya jahat selama bertahun-tahun. Itu saja, 5.000 tahun telah hampir berlalu, jadi biarkan saja alam mengambil jalannya. Pikiran Fang Yu segera kembali tenang. Sore harinya, Fang Yu menerima telepon dari Ji Rumei. Ji Rumei memberitahunya bahwa Yang Yinzu meninggalkan Jiangnan dengan penerbangan pada sore hari dan menuju ke Huaibei, tempat spesifiknya tidak jelas. Adapun Yang Jian, dia dikirim ke rumah sakit untuk diselamatkan, dan dia selamat untuk saat ini. Namun karena kehilangan banyak darah, dia belum lepas dari bahaya. Fang Yu tidak mengatakan apapun. Baginya, urusan keluarga yang telah berakhir. Setelah menyingkirkan Yang Jian, dia yakin keluarga yang tidak lagi memiliki kepercayaan diri yang kuat. Pada hari Minggu pagi, Fang Yu meninggalkan komunitas Lijiang dan ingin keluar untuk berlari dan sarapan. Jadi, dia berlari perlahan ke depan di sepanjang trotoar di sebelah Lijiang. Saat ini, matahari baru saja terbit dan bersinar di permukaan Lijiang, memantulkan cahaya kemasan. Mercedes-Benz hitam mengikuti Fang Yu dan perlahan menyusul. Fang Yu berhenti dan melihat ke arah Mercedes-Benz. Pintu Mercedes-Benz terbuka dan seorang wanita mengenakan cong samcian muda keluar dari mobil. Dia memiliki wajah yang halus dan cantik, dengan sentuhan riasan, dan temperamen keseluruhannya terlihat murni dan segar. "Halo, Tuan Fang, saya Li Xiaomo dari Klub Qingyan. Apakah Anda punya waktu untuk mengobrol dengan saya?"
Li Xiaomo berkata dengan hormat sambil tersenyum. Fang Yu sedikit mengernyit. Dia belum pernah mendengar tentang klub Qingyan, atau Li Xiaomo. Di mana kamu mengenalku? Fang Yu bertanya. Setelah duel kemarin, dia pergi dengan sangat cepat, tanpa memberikan kesempatan kepada siapapun untuk mendekatinya. Wanita di depanku tidak mungkin salah satu dari orang-orang itu kemarin, bukan? Prestasi Tuan Fang melawan lebih dari 40 preman sendirian di gerbang komunitas Lijiang malam itu telah lama menyebar ke seluruh dunia bawah tanah kota Jianghai. Li Xiaomo menutup mulutnya dan terkekeh. Oh, itulah yang terjadi, Fang Yu mengangguk. Tuan Fang, orang yang Anda sakiti adalah Li Zhengrong. Dia adalah salah satu bos bawah tanah di kota Jianghai, dan dia memiliki karakter pendendam. Anda mempermalukannya malam itu, dan dia pasti akan terus menimbulkan masalah bagi Anda sampai Anda. Li Xiaomo memandang Fang Yu dan berkata, jadi, aku harus bekerja sama denganmu untuk melawannya, kan? Fang Yu menyela Li Xiaomo dan berkata. Wajah Li Xiaomo sedikit berubah, dan kemudian dia terkekeh, Tuan Fang sangat pintar, saya belum mengatakannya. Tidak tertarik, saya tidak perlu bekerja sama dengan siapapun, kata Fang Yu ringan, berbalik dan terus berlari. Li Xiaomo membeku di tempat, menggigit bibir, dan berjalan kembali ke mobil. Apakah kamu memotret percakapanku dengannya tadi? Li Xiaomo bertanya pada pengemudi yang duduk di kursi pengemudi. Presiden, saya telah mengambil semua foto sesuai dengan instruksi Anda. Anda dapat memeriksanya, kata pengemudi itu dan menyerahkan telepon kepada Li Xiaomo. Li Xiaomo melihat sekilas foto itu, dengan senyum licik di wajahnya. Fang Yu terus berlari di sepanjang trotoar di sebelah Lijiang. Saat berlari, dia tiba-tiba merasakan aura monster yang kuat. Nafas ini datang dari kejauhan dan perlahan mendekat. Fang Yu berhenti dan berbalik untuk melihat ke belakang. Tidak melihat apapun. Bagaimana monster bisa muncul begitu saja di tempat seperti ini? Tapi aura monster-monster itu perlahan mendekat. Mustahil. Fang Yu menoleh dan menatap Li Jiang di sebelahnya. Ada monster-monster level 8 atau lebih yang berenang melalui Li Jiang. Monster tingkat 8. Sudah berapa tahun aku tidak melihatnya. Fang Yu tidak ragu-ragu dan segera melompat menuju Li Jiang. Adegan ini kebetulan dilihat oleh seorang petugas sanitasi tak jauh dari situ, yang berteriak mendesak, tolong, ada yang melompat ke sungai.